informasi terkini dari jalannya sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat akan disampaikan oleh rekan kami, Kani Dwi Haryani. Kani, apakah sidang yang menghadirkan asisten rumah tangga RT Ferdisambo ini, Susi, sudah berakhir? Dan apa sebetulnya poin-poin menarik dari pagi sampai dengan petang hari ini, Kani? Iya, Tisa, berkaitan dengan proses persidangan terhadap salah satu saksi yang dihadirkan total pada hari ini, yakni 11 saksi. Yang menarik dari persidangan lanjutan atas terdakwa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, maksud kami dari Barada Richard Eliezer, yang telah berlangsung sejak pagi tadi atas nama saksi Susi selaku asisten rumah tangga dari Ferdisambo dan juga Putri Chandrawati ini telah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kurang lebih selama 3 jam. Proses persidangan terhadap saksi atas nama Susi ini telah berakhir, yang mana memang seperti yang telah ditayangkan dalam paket berita barusan, bahwa betul sekali bahwa proses persidangan terhadap saksi Susi ini betul-betul memantik emosi dan juga memantik drama di dalam persidangan antara majelis hakim, kemudian juga dari jaksa penuntut umum, bahkan dari kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer ataupun Barada E terkait dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Susi dalam persidangan. Karena memang berdasarkan BAP ini betul-betul sama sekali tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Susi dalam persidangan lanjutan hari ini, yang mana memang tadi terdapat beberapa poin. Diantaranya adalah poin pertama berkaitan dengan pernyataan Susi yang kekeh dan juga mengklaim bahwa ia tidak melihat Yosua menggendong Ibu Putri Chandrawati pada saat di rumah Magelang kejadian di 8 Juli 2022. Padahal tadi berdasarkan pernyataan dari Barada Richard Eliezer yang juga telah diberikan kesempatan untuk menanggapi pernyataan dari Susi, ia mengklaim bahwa melihat sendiri bahwa Brigadir Yosua ini menggendong Putri Chandrawati ketika mengeluhkan sakit seperti itu yang didapati di kamar lantai 2 rumah Magelang, Jawa Tengah. Yang mana tadi juga ditanyakan perihal bagaimana keseringan aktivitas Susi bercengkrama dengan Ferdisambo dan juga Putri Chandrawati, karena memang sangat dirasa tidak mungkin jika dirinya tidak mengetahui, karena berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan hari ini, Susi hanya menyampaikan pernyataan tidak tahu kepada majelis hakim, sehingga memantik majelis hakim untuk menegaskan kembali untuk bisa meminta kepada Susi memberikan pernyataan yang sejujur-jujurnya, karena memang ini sidang pengadilan, sedang berproses dan juga sedang berlangsung dan tidak sesuai dengan BAP yang telah dia berikan sebelumnya. Bahkan tadi Ronita Lapesi selaku kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer juga meminta menegaskan untuk bisa dikenakan pasal 174 dan juga pasal 242 untuk ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Yang mana tadi dalam proses persidangan kami juga lihat sedikit alot, Susi juga kebanyakan terdiam, kemudian juga kebanyakan menjawab tidak tahu. Hal tersebutlah yang memantik tanda tanya besar kembali bahwa adanya dugaan Susi berbohong dan memberikan pernyataan yang tidak sesuai dalam persidangan yang telah berlangsung pagi tadi. Yang mana kemudian persidangan diskors selama 1 jam dari pukul 14.00 hingga pukul 15.20 untuk persidangan atas nama saksi Susi ini telah selesai, kemudian dilanjutkan dari pukul 15.20 hingga petang hari ini terhadap 4 saksi yang secara bersamaan dalam klaster kedua dihadirkan, yakni 2 ajudan dari Ferdisambo dan juga Putri Chandrawati, kemudian 1 supir dan juga 1 pengawal motor yang mengawal kendaraan pada saat perjalanan dari Magelang menuju Jakarta pada saat 8 Juli 2022 kemarin. Yang mana proses persidangan di klaster kedua ini berbeda, tidak seperti persidangan di klaster pertama terhadap Susi, yang mana tadi kami sempat diperdengarkan bagaimana jalannya sidang, audio juga diperdengarkan kepada awak media, sehingga kami betul-betul dapat menelisik dan juga mendengarkan dari awal proses persidangan hingga sidang diskors, kemudian dilanjutkan ke sidang kedua, yakni di klaster kedua ini terhadap 4 saksi untuk audio ataupun sidang ini dibisukan, karena memang untuk kepentingan agar tidak tersebarnya pernyataan yang telah disampaikan oleh para ajudan dan juga kesaksian dari 2 saksi yang lain, yakni dari supir dan juga dari pengawal kendaraan dari Ferdisambo dan juga Putri Chandrawati. Namun yang dapat kami gambarkan sedikit dan juga ceritakan sedikit kepada Anda pemirsa Tisa dan juga Alfat berkaitan dengan suara samar-samar yang ada di sini, tentunya digali lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana proses perjalanan dan juga kronologi mereka pada saat mengawal perjalanan menuju dari Magelang ke Jakarta. Sementara proses persidangan juga masih berlangsung dan kami juga akan kembali mengupdate kembali kepada Anda. Demikian, kembali ke Anda studio Alfat dan juga Tisa. Baik, Kani Dwi Haryani mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita masih tunggu bagaimana kemudian jalannya sidang selanjutnya.